Sebelum kita masuk ke perhitungan rasio yang lebih mendalam, mari kita siapkan dulu data dasar dari laporan keuangan kopi kita tahun 2024. Ada 6 angka kunci yang perlu kita perhatikan di layar. Pertama, total aset sebesar 150 juta rupiah. Kedua, total liabilitas atau kewajiban sebesar 55 juta rupiah. Ketiga, nilai ekuitas kita berada di angka 95 juta rupiah. Selain itu, kita juga membutuhkan data spesifik lainnya, yaitu aset lancar senilai 75 juta rupiah dan utang lancar sebesar 15 juta rupiah. Terakhir, total penjualan bersih kita tercatat mencapai 300 juta rupiah. Keenam angka inilah yang akan menjadi bahan baku utama kita dalam menghitung berbagai rasio keuangan nanti. Berdasarkan data tadi, mari kita hitung 2 rasio penting. Pertama, rasio likuiditas atau current ratio. Dengan membagi aset lancar 75 juta rupiah dengan utang lancar 15 juta rupiah, kita mendapatkan hasil 5,0 kali. Artinya, perusahaan memiliki 5 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah utang lancar. Ini menunjukkan kondisi yang sangat liquid. Kedua, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Total liabilitas 55 juta rupiah dibagi ekuitas 95 juta rupiah menghasilkan 0,58 atau 58%. Karena utang hanya 58% dari modal sendiri, struktur modal kopi kita tergolong sehat dan tidak terlalu tergantung pada utang. Mari kita bedah 2 rasio terakhir untuk kopi kita. Pertama, rasio profitabilitas melalui net profit margin atau NPM. Dengan membagi laba bersih 33,3 juta rupiah dengan penjualan 300 juta rupiah, kita mendapatkan hasil 11,1%. Artinya, setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,11 rupiah, angka yang cukup baik untuk skala UMKM. Kedua, rasio aktivitas melalui total asset turnover atau TATO. Penjualan 300 juta rupiah dibagi total aset 150 juta rupiah menghasilkan angka 2 kali. Ini menandakan aset perusahaan berputar 2 kali dalam setahun, yang berarti manajemen cukup efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan hitungan rasio sebelumnya, mari kita rangkum profil kesehatan bisnis kopi kita ke dalam 4 poin utama. Pertama, likuiditas perusahaan tercatat tinggi sehingga posisi kas sangat aman untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, solvabilitas kita sehat karena angka DER di bawah angka 1 yang menunjukkan modal sendiri jauh lebih dominan daripada utang. Ketiga, profitabilitas bisnis tergolong baik dengan margin laba di atas 10%, menandakan operasional usaha yang efisien. Terakhir, tingkat aktivitas perusahaan sangat efisien karena setiap 1 rupiah aset yang kita miliki mampu menghasilkan penjualan sebesar 2 rupiah. Secara keseluruhan, kopi kita berada dalam kondisi finansial yang sangat tangguh. Agar lebih mudah dipahami secara visual, mari kita perhatikan grafik profil kesehatan keuangan kopi kita di layar. Grafik batang ini merangkum 4 dimensi utama dalam skala 0 sampai 5. Pertama, likuiditas kita berada di skor sempurna, yaitu 5, yang menandakan ketahanan kas yang luar biasa. Kedua, solvabilitas mendapatkan skor 4, menunjukkan struktur modal yang aman. Ketiga, profitabilitas berada di angka 3,1, yang berarti usaha ini sudah cukup menguntungkan, namun masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Terakhir, dimensi aktivitas mencatat skor 4,3, yang membuktikan efisiensi operasional yang sangat baik. Secara visual, kita bisa menyimpulkan bahwa kopi kita memiliki postur keuangan yang sangat sehat dan seimbang. Sebagai penutup dari bab analisis rasio ini, mari kita rangkum 3 poin esensial sebagai bekal kalian. Pertama, analisis rasio adalah cara kita membuat angka-angka kaku di laporan keuangan menjadi jauh lebih mudah dimaknai secara bisnis. Kedua, melalui studi kasus kopi kita bisa membuktikan secara ilmiah
bahwa usaha tersebut berada dalam kondisi yang sehat, sangat likuid, profitabel, sekaligus efisien. Terakhir, pesan saya untuk kalian semua, jangan pernah hanya membaca angka mentah. Ubahlah data tersebut ke dalam bentuk rasio agar kalian bisa membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan kompetitor. Ingatlah, rasio adalah alat diagnostik paling ampuh untuk memeriksa kesehatan keuangan sebuah perusahaan.